أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Jemaah dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, orang-orang yang beriman dimanapun Anda berada, saya nasihati pada diri saya sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin, di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berupa kesempatan hidup, di mana kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat singkat sekali. Kesempatan yang senantiasa Allah berikan ini untuk persiapan kita ke negeri setelah kematian. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat singkat ini kita gunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah sangat singkat. Di antaranya adalah ibadah baca Quran, itu singkat. Ibadah salat itu sangat singkat. Ibadah puasa Ramadan, ibadah zikir, ibadah menuntut ilmu, semuanya adalah singkat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita gunakan waktu yang singkat ini untuk mempersiapkan diri kita, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan dua tempat. Fariqum fil jannati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Oleh karena itu, kaum muslimin, saudaraku, di dunia ini ada dua pertarungan. Pertarungan antara kebatilan dan kebenaran. Oleh karena itu, pertarungan ini siapa saja yang senantiasa mengetahui yaitu kebenaran, lalu kemudian apa hasil dari kebenaran itu, ia yakin dengan kebenaran itu, ia yakin dengan yang hak, lalu kemudian dia beramal sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan ia ke dalam surganya. Tetapi ingat, siapa saja yang mencari jalan selain daripada kebenaran, yaitu mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti berbagai kemaksiatan dan kebatilan, maka ia akan berakhir dengan penyesalan, yaitu penyesalan nanti di yaumil mahsyar. Dan tak ada lagi gunanya penyesalan itu, meskipun ia menangis, meskipun ia berharap pada Allah Subhanahu wa taala jutaan harapan untuk kembali ke dunia, untuk memperbaiki dirinya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa dia ingin beramal soleh, tetapi tiada lagi guna penyesalan itu. Oleh karena itu, umur yang ada ini
Lebih baik di dunia ini kita segera menyesal, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita memperbaiki diri kita sebelum terlambat, sebelum maut itu akan menjemput saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimin nara ahata bihim suradiquha wa in yasta'idhu yu'adhu bima'ikal muhli yaswil hujuh bisa syarabu wa sa'as murtafaqah. Wahai Muhammad, katakanlah Al-Quran itu datang dari Rob kalian. Siapa saja yang ingin mempercayainya, silakan ia beriman. Dan siapa saja yang tidak mempercayainya, silakan ia kafir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Lalu Allah tawarkan, ini Al-Quran tunjuk telah datang. Siapa yang mau mengambilnya, siapa yang mau mempercayainya, silakan beriman. Dan siapa yang ingkar, maka silakan ia ingkar. Siapa yang tidak mempercayai, silakan ia ingkar, silakan ia kafir. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan dan telah Allah tawarkan. Tetapi ingat, sungguh kami telah menyediakan siksa neraka bagi orang-orang mengingkari Al-Quran. Nah, ini akibat daripada kita meninggalkan Al-Quran. Api neraka selalu mengepung mereka. A'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika min fitnati jahannam. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi minuman yang sangat tidak enak berupa air yang mendidih, yang justru membakar wajah-wajah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Di saat mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, lalu mereka meminta air kepada Allah, meminta air, maka air itu diberi. Tetapi air itu panas mendidih, dan air itu membakar wajah, bukan menghilangkan haus. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Neraka adalah tempat istirahat yang sangat buruk. Setelah Allah berikan tadi dua pilihan, lalu sebagian manusia ada mengambil jalan keburukan dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berakhir dengan neraka yang menyala ini. Dan pasti informasi firman Allah ini akan didapati dan nyata nanti akan terjadi. Yakin 100% jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan terlihat di hadapan mata kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari azab neraka, dan Allah terima amal kita, ibadah kita, dan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal lagi adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mereka janji yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallazina amanu wa amilus solihati inna la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan disia-siakan. Ulaika lahum jannatun adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asari wa min zahabi wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabarakim muttaqiina fiha alal araik ni'mas sawabu wa hasunas murtafaqah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan surga Aden. Bagaimana isi daripada surga Aden itu? Di bawahnya surga mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Surga itu dihiasi bantal-bantal dari emas. Kita tahu sungai-sungai dalam surga itu di ayat lain. Ada sungai daripada air yang tidak keruh. Kemudian dari sungai daripada sungai susu, sungai madu, dan sungai daripada sungai yang tidak memabukkan berupa minuman di dunia ini diganti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Kemudian bukan hanya itu, surga itu dihiasi bantal-bantal dari emas. Ada bantal tetapi dari emas. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini siapa yang pernah merasakan bantalnya jadi emas? Mungkin ada yang belum memiliki emas, satu cincin di jari tangannya bagi perempuan. Laki-laki diharamkan. Tapi nanti di akhirat bebas menggunakan laki-laki perempuan, bukan hanya di tangan, di mana saja bahkan jadi bantal. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memakai pakaian hijau dari beludru dan sutra. Laki-laki perempuan bisa memakainya, tapi sutra di dunia laki-laki diharamkan. Mereka duduk bersandar di atas kursi-kursi megah. Surga Aden adalah sebaik-baik ganjaran dan tempat tinggal yang sangat nyaman. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 30 dan 31. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka informasi ayat yang Allah berikan ini senantiasa untuk menambah kehati-hatian kita dan untuk menambah kerinduan kita. Maka ini tidak akan diperoleh kecuali adanya upaya dan kesungguhan hati untuk yang senantiasa kita bersungguh-sungguh untuk taat, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah di dalamnya, saling nasihat menasihati untuk senantiasa sama-sama menuju dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah ridha kepada kita, hingga Allah berikan kita hidayah. Dengan keridhaan Allah lah dan ampunan hidayah dari Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah untuk pada kesempatan ini. Dan kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.